lagi dengan kami dari kelompok 4. Kami beranggotakan Mas Alif Koharudin, Mbak Atik Zulfatin, Mas Ivan Aji Kuntar, Mbak Anik Setiawati, dan saya sendiri Alif Nurul Azizah. Pada hari ini kami akan mewawancarai dua narasumber dari dua generasi yang berbeda. Kami akan bertanya seputar wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Yang pertama, nanti narasumber kami adalah Kasubag Kepegawaian, yaitu Bapak Nur Saleh Catur Yoga dari RSUD Kayen. Terus yang kedua, nanti kami akan mewawancarai adik-adik mahasiswa dari IAIN Kudus, yaitu Mbak Novita Indah dan juga Mbak Indana Zulfa. Yuk kita simak apa saja pendapat mereka tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hati Zulfatin Nikmah, peserta Latsar Angkatan 21 Pemerintah Kabupaten Pati, kelompok 4, ingin mewawancarai Bapak Nur Saleh Catur Yoga sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian di Rumah Sakit Umum Kabupaten Pati. Monggo mohon. Baik, pertanyaan pertama ya Pak ya. Sebagai seorang ASN yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, menurut Bapak bagaimana makna dari wawasan kebangsaan? Ya baiklah. Ini yang menjadi seorang ASN harus diawali dari niatan kita ya, ibadah kan. Karena menjadi seorang ASN itu ibaratnya sudah 90 atau 50-90% itu sudah jiwanya sudah diserahkan kepada negara. Makanya apapun peraturan yang negara buat itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan disiplin, ya disiplin agar semua berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara. Termasuk juga keluarga ya, tapi utamakan masyarakat juga. Dan itulah makna dari ASN sebagai anak dan negara. Mereka harus siap sedia bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan jabatan masing-masing. Itu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana aksi bela negara yang sepatutnya kita lakukan sebagai seorang ASN? Aksi bela negara bagi ASN itu nggak usah mulu-mulu, dimulai aja dari yang kecil-kecil. Dengan misalnya dengan disiplin kerja, masuk kerja dengan tepat waktu, pekerjaan juga harus diselesaikan dengan target-target yang telah disediakan, terus mematuhi peraturan-peraturan yang ada, juga melayani kebutuhan atau melayani masyarakat dan teman-teman, juga melayani tata pemerintahan yang ada di rumah sakit. Itu termasuk aksi bela negara, sehingga otomatis hal-hal tersebut akan memperkuat negara. Kalau teman bekerja dengan baik, maka akan memperkuat negara ya. Ya itulah aksi-aksi yang nggak usah banyak-banyak, tapi kecil-kecil saja sesuai dengan menjadi tugas sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. 2 tahun belakangan ini, Indonesia bahkan dunia ini kan sedang diguncang oleh pandemi COVID, sehingga melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat. Nah, bagaimana dampak pandemi COVID ini terhadap Bapak sendiri maupun pegawai-pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen? Iya, karena ada pandemi ini memang ada dampaknya ya. Dampak dari keluarga pun dampak dari masyarakat juga ada dampaknya. Mereka juga jaga jarak dengan pegawai rumah sakit ya. Tapi di rumah sakit berbeda dengan OPD lain atau organisasi perangkat daerah lainnya. Kalau rumah sakit tetap melakukan pelayanan sesuai dengan tupoksinya tanpa ada istilah-istilah WFH atau itu enggak ada. Kita tetap bekerja sesuai jam kerja itu. Dan dampaknya ya itu enggak banyak teman-teman juga banyak yang kena, walaupun tumbang tapi kita tetap menyemangati mereka seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir Pak, sebagai rumah sakit yang ikut melaksanakan vaksinasi COVID nih, tentu banyak hambatan terutama tentang hoak vaksinasi. Nah, bagaimana menurut Bapak sebagai salah satu tim vaksinasi untuk menghadapi masyarakat yang susah untuk divaksinasi tersebut? Ya betul, memang terjadi banyak hambatan, banyak penolakan ya, banyak, apalagi didukung dengan dari medsos
keluar itu, sehingga kita antisipasi kita agar masyarakat percaya juga kita divaksin terlebih dahulu. Semua pegawai rumah sakit kalian divaksin dulu, walaupun ada beberapa yang menolak, tapi akhirnya tidak ada efek samping apapun juga, itu mereka akhirnya mau ikut. Dan demikian juga kita kasih penyuluhan ke masyarakat yang datang ke rumah sakit, baik melalui tim penyuluhan maupun melalui tim PKRS. Kita melakukan penyuluhan bahwa vaksin itu aman, sehat dan halal. Ya, itu sudah disiarkan berkali-kali, baik dari MUI, ulama maupun dari Balai POM. Makanya kita tetap akhirnya banyak orang-orang itu yang ikut datang ke sini vaksin sampai selesai. Mereka malah akhirnya semakin lama semakin banyak yang ikut. Sering Malah mencari, iya. Demikian. Baik, terima kasih Pak untuk yang Terus saya sendiri atas nama Indah dan Zulfa dari Prodi Ekonomi Syariah, saya sebagai mahasiswa. Dan saya Rasna Nana Indah, Prodi Ekonomi Syariah, umur 21 tahun. Sebelum mulai, yang fokus wawancara saya adalah terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Saya jelasin dulu. Yang seperti kita tahu, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Dan bela negara itu sendiri adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Nah, sebelumnya apakah saudara pernah mendengar istilah wawasan kebangsaan dan bela negara? Pastinya pernah ya. Nah, menurut saudara ini terkait dengan wawasan kebangsaan, seberapa penting menurut saudara wawasan kebangsaan itu? Menurut saya wawasan kebangsaan dapat membuat bangsa yang kuat, bersatu, dan juga budaya saling tinggi. Nah, sedangkan menurut saudara, seberapa penting bela negara itu sendiri? Untuk bela negara, seberapa pentingnya itu yang dimana upaya kita dalam mencintai negara. Seperti contoh, kami sebagai mahasiswa IAIN Kudus menimba ilmu sebagai kecintaan kita terhadap negara sebagai generasi penerus bangsa. Dan juga saya harus mencintai dan menggunakan produk dalam negeri sebagai sambangsit kita mencintai bangsa dan negara kita. Kemudian terkait dengan implementasi, tentunya kita sebagai anak bangsa tentu telah mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Sebagai mahasiswa, apa implementasi yang telah diperbuat? Kami sebagai mahasiswa menimba ilmu dengan sangat sungguh-sungguh. Masa depan bangsa Indonesia sangatlah ditentukan oleh para generasi muda seperti kita. Karena itu, dengan menyelesaikan pendidikan merupakan faktor yang penting dan sangatlah diandalkan oleh bangsa Indonesia. Dan juga sebagai mahasiswa, apa yang sudah Anda lakukan untuk mewujudkan sikap wawasan kebangsaan dan bela negara? Baik, untuk membela negara bukan hanya dalam wujud perang bersenjata, melainkan juga perang dalam melawan pandemi COVID-19 dengan berbagai cara dan daya yang dimiliki oleh masing-masing individu. Seperti contoh, yang paling mudah diikuti adalah dengan mentaati anjuran dari pemerintah atau himbauan serta peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah dan melakukan pembelajaran kampus secara online. Dari wawancara yang telah dilaksanakan kepada dua narasumber tadi, dapat kita pahami bersama bahwa wawasan kebangsaan itu penting untuk kita ketahui agar kita mau dan mampu untuk mempertahankan dan membela negara kita, negara Indonesia.
Dan untuk membela negara tidak dapat dilakukan oleh siapapun, tak memandang usia ataupun jenis kelamin. Dan untuk melakukan itu pun tidak perlu dengan angkat senjata, tapi dengan membantu orang-orang di sekitar kita, taat dengan aturan pemerintah, karena itu semua demi kepentingan kita bersama. Sekian hasil wawancara dari 2 narasumber oleh kelompok 4 bagian 2. Kepada para narasumber saya ucapkan banyak terima kasih.